Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu dan anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, tempat terhormat. Menjadi orang nomor satu merupakan idaman hampir semua orang. Sejak kecil kita dipacu untuk bersaing. Kita mau berkompetisi. Yang lain senantiasa dilihat sebagai saingan dan ancaman bagi prestasi kita. Prinsip yang ditanamkan adalah selagi bisa di depan dan menjadi yang terdahulu, mengapa harus mengalah? Prestasi, pujian, dan nama baik adalah segala-galanya kalau kita ingin mendapat kedudukan yang baik. Semua itu harus dikejar, dipertahankan mati-matian, bahkan sampai mengorbankan persahabatan, bahkan persaudaraan. Ambisi akan kekuasaan dan jabatan ada dalam diri Ibu Yohanes dan Yakobus. Sejatinya, ambisi itu ada nilai positifnya jika diperuntukkan untuk kebaikan bersama dan dilandasi oleh niat yang tulus serta cara yang tepat dan sehat. Namun, bila sebaliknya yang terjadi, tentu saja akan mendatangkan malu bagi diri sendiri dan sesama. Konflik, perpecahan, dan kemarahan bisa jadi akan mewarnai hidup mereka yang memiliki ambisi negatif. Kita perlu menyadari diri kita masing-masing. Apakah ambisi kita berlandaskan pada niat yang baik, bertujuan untuk kebaikan bersama, dan diperoleh dengan cara yang sehat, baik dan benar sesuai dengan moralitas dan etika Kristiani? Saudara-saudari yang terkasih, ibu dari anak-anak Zebedeus tanpa malu meminta imbalan untuk kedua anaknya. Pada zaman sekarang, perbuatan yang dilakukan oleh ibu dari anak-anak Zebedeus itu disebut kolusi, yakni persepakatan karena kepentingan pribadi. Yesus menolak permintaan itu karena Yesus tahu cara demikian adalah kekeliruan yang menyesatkan.
bukan tempat khusus yang dipentingkan, tetapi kesediaan melayani sesama. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebesaran kita terletak dalam pelayanan kita dan bukan posisi kita. Begitu juga dalam posisi dan jabatan kita. Hal utama adalah pelayanan, bukan ambisi diri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semua keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.